Ya, DPD Tunggul Permanu. Kita bersyukur pada kesempatan pada petang hari ini kita bisa berkumpul, memuji, mempermuliakan nama Tuhan, walaupun secara online tidak bisa onsite seperti biasanya, tapi hal itu tidak akan mengurangi sukacita kita untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Teman-teman, sebelum kita ibadah, ada petunjuk ibadah yang akan saya bacakan. Yang pertama, diharapkan untuk menghidupkan kameranya atau on-cam bagi yang berhalangan tidak apa-apa untuk off-cam. Yang kedua, diharapkan untuk mute di saat ada yang berbicara. Yang ketiga, jangan pencet tanda share screen selain yang bertugas sebagai slider. Yang keempat, diharapkan untuk bernyanyi secara pribadi di tempat masing-masing. Dan yang terakhir, teman-teman jangan lupa menyiapkan Alkitabnya, karena kita nanti akan diberkati oleh firman Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Langsung saja kita mulai ibadahnya. Kita angkat lagu pujian Bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan hatiku, ada dalam hadiratmu, menyembahmu. Sungguh di kakimu, sangat hadiratmu, kan melepaskanmu cahaya bagiku. Dirimu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku perdanamu untuk memuliakanmu. Kita menyanyi sekali lagi dengan penuh dengan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Ku di jiwaku, kehendak hatiku, ada dalam hadiratmu, menyembahmu. Sungguh di kakimu,
bukan aku bersamamu Tuhan, jadikan aku berjalanmu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku berjalanmu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku berjalanmu untuk memuliakanmu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa buat kesempatan-Mu pada petang hari ini ya Yesus, Engkau telah mengumpulkan anak-anak muda-Mu untuk mengikuti acara Zoom ini ya Bapa, untuk beribadah kepada Engkau ya Bapa. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau juga memberkati ya Yesus anak-anak-Mu yang ada di rumahnya masing-masing, Engkau memberkati, Engkau berikan jaringan yang baik ya Tuhan, supaya bisa mengikuti Zoom ini dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan kami serahkan ibadah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Amin teman-teman semuanya, masih diberikan sukacita kan? Kalau diberikan sukacita, yuk berikan reaction sama-sama. Bisa tepuk tangan, bisa emoticon lainnya. Oke, teman-teman masih semangat kan di rumah? Yuk mari kita memuji Tuhan dengan satu lagu, Hatiku Percaya. Kita mau selalu bersyukur buat keadaan kita. Kita mau selalu bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yuk tepuk tangan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Walau
padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung terus beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yuk, kita menyanyikan lebih semangat lagi. Tuhanlah kekuatan dan makhlukku, ya gunung batu dan bersama aku. Hanya padamu hatiku percaya, kau benaran tak pergi juga. Selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, teman-teman masih semangat kan di rumahnya masing-masing? Yuk kita sambung lagu Janganlah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Karena ladang-ladang sudah menguning, teman-teman. Mari kita bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita nyanyikan sekali lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang
dibangun di atas dasar iman. Nyatakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya teman-teman semuanya yang ada di rumah, kita telah memuji nama Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Dan marilah kita menyiapkan Alkitabnya, dan sebelum itu kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita mau nyanyikan lagu Bagaikan Bejana Siap Dibentuk. Haleluya Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan paksa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mas sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Dan nyanyikan sekali lagi. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mas sepertimu Yesus,
Sebelum firman Tuhan, mari kita berdoa dengan kasih Kristus, saudari Isma untuk berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kami dapat melakukan Zoom pada petang hari ini Tuhan Yesus, dengan lancar Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau kiranya memberkati Tuhan lidah mulut hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau kiranya juga memberkati ruang hati kami Tuhan, supaya firman-Mu bisa menjadi rahmat Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, selamat sore semuanya. Saya bingung teman-teman Zoom. Lali ya, Mbak Uripno. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat setiap puji-pujian kita, sekalipun kita online, di rumah masing-masing. Tetapi saya yakin, saya percaya, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan, tetap akan kita rasakan, tetap akan kita alami. Puji Tuhan, kita bersyukur, masih diberi kesehatan, kekuatan, sampai saat ini. Saat ini kita boleh kembali bersama-sama menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan sore hari ini kita boleh kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Langsung saja kita akan buka kitab kita sama-sama dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yuk, kita baca bareng-bareng. Bareng-bareng nggak iso ya? Saya saja yang bacakan. Oke, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi teman-teman. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, malam hari ini tema kita adalah masker. Nah, mungkin setiap kita pasti punya masker. Dan sekarang mungkin teman-teman di rumah sedang memakai masker seperti saya. Ya, karena di hari-hari ini, di kondisi saat ini, di kondisi pandemi ini, ternyata masker itu menjadi senjata utama kita, menjadi hal yang sangat penting, menjadi hal yang sangat harus kita gunakan, harus kita miliki, harus kita pakai untuk melindungi kehidupan kita. Nah, ada beberapa fungsi masker ya. Nah, di sini saya catat ada 2 fungsi masker. Yang pertama, masker itu melindungi kita. Ya, yang sering kali kita pakai ya, melindungi kita dari polusi, melindungi kita dari debu, dari asap kendaraan, melindungi kita dari bakteri, melindungi kita dari virus. Dan masker ini di saat-saat ini, di masa pandemi ini sangat penting untuk mencegah penularan COVID-19. Jadi, fungsi yang pertama adalah melindungi. Fungsi yang kedua, ini menurut saya ya, nanti menurut teman-teman bisa deskripsikan sendiri fungsi yang kedua ini ya. Menutupi wajah kita yang mulai terlihat menua. Siapa ayo yang sekarang merasa lebih tua? Mungkin saya sendiri ya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita pakai masker mungkin ngaca, atau mungkin orang lain melihat, si enom hari ini, atau mungkin
Wih, ganteng. Mungkin teman-teman lihat saya kalau pakai masker ganteng ya. Ganteng nggak? Enggak ya. Mungkin akan beda. Se-6 iki Mas On iki, paling seumur 17-an iki. Kayak Mbak Vina yang baru Sweet 17. Tapi ketika saya buka masker saya, nah, mungkin teman-teman akan melihat, waduh, lah kok wis tuwek ini. Jadi menurut saya fungsi yang kedua adalah menutupi wajah saya mulai terlihat menua. Jadi saya pakai masker saja ya, biar terlihat sedikit muda dan sedikit ganteng. Mungkin teman-teman bisa deskripsikan sendiri apa fungsi masker yang kedua menurut wajah kita masing-masing. Nah, yang pertama memang yang pada intinya masker ini sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, kalau dalam kehidupan jasmani kita, masker itu sangat penting, dapat melindungi kita. Ternyata dalam kehidupan rohani kita juga punya masker. Siapa masker kita dalam kehidupan rohani kita? Masker kita yang dapat melindungi kita, menyertai kita, yang dapat menjaga kita dari segala macam tipu muslihat iblis, dari segala macam, termasuk penyakit juga. Kita punya masker secara rohani, tidak lain adalah Tuhan kita. Siapa? Kok yang jawab? Wah, Yesus. Memang di-mute ya mic-nya, tapi peraturannya di-mute. Mungkin teman-teman sudah menjawab di hati masing-masing atau di rumah teriak-teriak Yesus, Yesus, Yesus. Tapi nggak dengar di saya. Ya, masker iman kita, masker rohani kita adalah Yesus. Kok bisa Yesus jadi masker kita? Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Masker ada beberapa huruf M, A, S, K, E, dan R. Dan masker iman kita adalah Yesus. Kita akan lihat yang pertama, M. Masker fungsi Yesus dalam kehidupan kita adalah melindungi. Lihat Kejadian 28 ayat 15. Sudah harus ditulis sih. Teman-teman tinggal baca ya. Dalam Kejadian 28 ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau. Dan aku di sini adalah Allah. Aku di sini adalah Yesus. Akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jadi, sejak zaman Yakub, ini adalah cerita Yakub, ternyata Allah itu selalu ada, selalu menyertai dan melindungi kita. Seperti fungsi masker dalam huruf M adalah melindungi. Jadi Allah itu senantiasa melindungi kita. Di sini dikatakan kemanapun kita pergi. Kemanapun kita pergi, Yesus akan menyertai kita, Yesus akan melindungi kita, Yesus akan menjaga kita. Imani ayat ini ya, seperti yang dialami oleh Yakub pada waktu itu, bahwa Allah menyertai dia, bahwa Allah melindungi dia, bahwa Allah selalu mendampingi dia dalam kehidupan Yakub. Dalam kehidupan kita pun Allah akan melindungi dalam kehidupan kita. Itu fungsi M yang pertama. Kita akan fungsi M ya. Kita akan lihat selanjutnya dalam masker A. Kenapa Yesus jadi masker dalam hidup kita? Karena Yesus selalu ada dalam kehidupan kita. Berhubungan dengan M tadi ya, menyertai, melindungi, berarti dia akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dalam Yohanes 14 ayat 18. Teman-teman bisa baca di slide. Yohanes 14 ayat 18. Bagaimana Allah tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Jadi Allah, Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan meninggalkan kita sendirian. Itu artinya Yesus akan selalu ada dalam kehidupan kita. Akan selalu ada dalam setiap aspek kehidupan kita. Mungkin dalam sekolah, mungkin dalam kuliah, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam kondisi apapun, saat kita sakit, saat kita sehat, dimanapun kita berada, Yesus selalu ada.
Seperti ada pujian, Yesus ada di kala masa sukar maupun kala duka. Yesus selalu ada. Ya, Yesus selalu ada dalam kehidupan kita. Ini berhubungan dengan M tadi ya. Ada, melindungi, menyertai kita. Yang ketiga, huruf S. Kenapa kok Yesus jadi masker kita? Ternyata karena Yesus adalah Tuhan kita yang setia. Lanjutannya pujian tadi, Yesus ada, Yesus setia, di saat kita setia, maupun tak setia. Jadi, dalam ayat ini 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Ini yang menjadi pegangan kita. Ini yang menjadi pelindung kita dalam iman kita. Karena Yesus kita adalah Yesus yang setia. Pernah saya sampaikan definisi setia adalah tidak mendua, jadi satu. Jadi Yesus menganggap kita adalah satu-satunya anak, satu-satunya yang dikasihinya, tidak ada yang lain. Setiap pribadi kita, Yesus setia dalam kehidupan kita. Yesus tidak menduakan kita. Sekalipun dikatakan, sekalipun kita tidak setia, bahkan sekalipun kita menduakan Tuhan, menduakan Yesus, Yesus tidak akan menduakan kita. Yesus tetap setia dalam kehidupan kita. Itu artinya Yesus akan selalu ada, Yesus akan selalu melindungi kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Huruf selanjutnya, K. Ya, dalam slide ada K. Dalam Efesus 1 ayat 19, ternyata Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kenapa Yesus jadi masker dalam hidup kita? Jelas, karena Yesus punya kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk melindungi kita. Kuasa untuk menyertai kita. Bahkan kuasa untuk membebaskan kita dari segala belenggu dosa. Itu yang paling penting. Yesus sudah mengalahkan kuasa maut. Kuasa maut sudah dikalahkan. Dan kuasa Allah lebih besar dari kuasa-kuasa segalanya. Bahkan di saat-saat ini, kuasa Allah lebih besar dari kuasa penyakit, kuasa virus corona, kuasa apapun. Itu sebabnya Yesus menjadi masker, menjadi andalan dalam kehidupan kita. Karena Yesus berkuasa bagi siapa? Bagi kita, bagi anak-anak Tuhan, bagi anak-anak muda yang mau percaya dengan kekuatan kuasanya. Yesus punya kuasa, tetapi kita nggak percaya, ya kita nggak akan mendapat manfaatnya. Ya, Yesus punya kuasa, tetapi kita nggak percaya, ya kita nggak akan dapat apa-apa. Kita nggak akan dapat perlindungan, kita nggak akan dapat keberadaan Allah dalam hidup kita, kita nggak akan dapat kesetiaan Allah dalam kehidupan kita. Ya, karena Allah berkuasa, kita mau percaya sehingga kuasa itu nyata dalam kehidupan kita untuk menyertai kita, untuk setia dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Yang selanjutnya, kenapa Yesus jadi masker dalam hidup kita? Ternyata Yesus itu punya empati, ya, turut merasakan. Ya, di sini dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya, siapa imam besar yang kita punya? Yaitu Yesus sendiri. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi bukan imam besar yang acuh dalam kehidupan kita. Jadi Yesus itu tidak acuh dalam kehidupan kita. Misalkan kita ada dalam kesulitan, ada dalam masalah, ada dalam tekanan, ada dalam sakit, kita merasa sendiri, kita merasa, aduh gak ada yang dapat kuandalkan lagi. Ternyata Yesus turut merasakan. Jadi kalau kita merasa sendirian, kok sendirian Tuhan ya, segera cari pacar ya. Tuh, enggak. Ternyata Yesus juga merasakan, aku ya sendirian kok Is, ayo tak temeni. Ya. Yesus punya rasa, Yesus punya empati. Aku kok lagi sakit Tuhan ya. Badanku rasanya kayak mereteli kabeh, flu berat. Atau mungkin
Waduh Tuhan, aku takut karena ini tanda-tanda virus corona yang menyerang aku. Kita merasa takut, kita merasa berkecil hati, kita merasa sedih, kita merasa duka. Karena kok sakit ini menyerang saya misalkan, tapi jangan sampai ya teman-teman ya, kita ada dalam perlindungan kita karena kita punya masker. Ya, Yesus turut merasakan. Yesus tidak meninggalkan kita. Yesus tidak membiarkan kita, tapi Yesus turut merasakan. Dia yang akan menepati janjinya, setia. Dia yang berkuasa akan menyembuhkan kita, akan menghalau segala masalah-masalah kita, akan menguatkan kita menghadapi berbagai macam tantangan. Dia Allah yang melindungi akan selalu ada dalam kehidupan kita. Ya. Karena dia Allah yang punya empati, punya rasa. Dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Kalau kita senang, kita sukacita, kita bergembira, Allah juga akan bergembira. Kalau kita sedih, kita susah, kita dalam tekanan, beban berat, Allah juga akan ada dalam hal itu. Ya, dia Allah yang turut merasakan segala kelemahan kita. Yang terakhir, huruf R. Kenapa Yesus jadi masker dalam hidup kita? Karena dia adalah Raja. Raja berarti adalah penguasa tertinggi. Ya, kita akan dalam 1 Korintus 15 ayat 25. Teman-teman bisa lihat di slide. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Jadi Yesus ditetapkan untuk memegang pemerintahan sebagai raja, baik di bumi maupun di surga. Sampai Allah meletakkan semua musuh-musuhnya di bawah kakinya. Jadi semua musuh-musuh, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa penyakit, kuasa apapun itu Allah sudah kalahkan. Bahkan kuasa yang sangat besar, kuasa maut, Yesus sudah kalahkan. Artinya dia adalah Raja. Dalam 1 Efesus 1 ayat 21, sampingnya ya, jauh lebih tinggi. Yesus jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi Yesus jauh melebihi dari segala pemerintahan, dari segala kuasa, dari segala kerajaan yang dapat kita sebut di dunia ini maupun yang dapat kita sebut nanti di kehidupan yang akan datang. Yesus adalah Raja. Dan kita, siapa kita? Kita adalah anaknya Raja. Kalau teman-teman tahu anaknya Raja pasti diperlakukan dengan istimewa. Pasti. Dari segala hal akan dicukupi dengan yang terbaik. Kebutuhannya, pengawalannya mungkin ya kemanapun mereka pergi akan ada selalu pengawal yang menjaga anak-anak raja. Kalau yang perempuan disebut princess, kalau yang laki-laki prince, pangeran dan putri, sinetron ya melihat. Ya. Diperlakukan istimewa kalau kita sebagai anak-anak raja, dan kita mau yakin, kita mau imani itu bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Dan kita adalah anak-anaknya. Kita mau imani, kita akan diperlakukan dengan istimewa oleh Raja kita. Akan diperlakukan dengan istimewa. Dalam segala hal, kehidupan kita akan diberikan yang istimewa. Karena dia adalah Raja. Dan Raja pasti kaya. Tidak ada Raja yang miskin. Raja pasti lebih kaya dari rakyatnya, lebih besar kuasanya dari rakyatnya. Dan dia akan menjaga, melindungi, memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Apalagi Raja di atas segala Raja, Tuhan kita Yesus Kristus. Pasti akan memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, sudah lengkap masker ya. Jadi Yesus menjadi pelindung dalam kehidupan kita sebagai masker. Ya, sebagai pelindung kita yang akan menyertai kita, melindungi kita, yang akan selalu ada dalam hidup kita, yang akan selalu setia dalam hidup kita, yang akan menopang kita dengan kuasanya, bahkan Allah yang turut merasakan segala apa yang kita rasakan saat ini, karena dia adalah Raja yang berkuasa.
yang ada dalam kehidupan kita. Terus pakai maskernya ya. Kalau sehari-hari kita kemanapun, kita pakai masker sebagai pelindung kita. Dalam iman rohani kita juga pakailah masker. Ya, masker kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita aman, kita bebas dari segala serangan tipu muslihat iblis, dari dosa-dosa yang mengintai kita, yang menyerang kita dapat terlindungi dari virus-virus dunia, ya keadaan-keadaan dunia yang seringkali menyerang kita anak-anak muda, menggoda kita anak-anak muda. Kalau kita pakai masker kita, kalau kita pakai Yesus di depan kita, akan melindungi kita, akan menyelamatkan kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Yuk, kira-kira teman-teman dapat apa ya dari firman Allah hari ini? Ada yang mau ngobrol, silakan mic-nya dibuka. Kira-kira teman dapat apa? Teman-teman dapat apa? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita tutup dalam doa. Saya beri kesempatan 2 atau 3 teman-teman yang mau sharing, dapat apa dari masker kita Yesus Kristus ini? Sopo iki sing melok ya? Saya nggak bisa lihat ya. Ya wis, dari siapa saja, yuk. Kok nih? Gak ada. Apa yang kita dapat dari firman hari ini? Masker satu-satu. Kita akan dapat masker nanti. Ya, kita pastinya harus dapat masker. Ya. Masker harus kita dapatkan, harus kita miliki, dan harus kita pakai. Oke, nggak ada yang sharing? Nggak ada yang mau ngobrol? Saya hitung 1, 2. Aku. Oke. Aku mau sharing yang S, yang setia. Ya, okay. Dan dinasnya berkata, jika kita itu enggak setia, Tuhan itu tetap setia, karena kita itu dia itu tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi kayak gimana ya, Tuhan itu sekalipun kita menjauh darinya, kita bahkan menyangkal Tuhan Yesus, tapi Tuhan itu tetap setia loh menganggap kita sebagai anaknya. Jadi kayak sangat gimana ya, iya wow, nggak ada yang manusia yang seperti Tuhan Yesus. Kadang kalau kita ada, misal kita punya teman, sahabat, atau pacar yang nggak setia, kan kita malah meninggalkan dia kan. Tapi kalau Tuhan, dia sekalipun kita, anak yang dikasihinya, itu nggak setia, bahkan meninggalkan dan menyangkalnya, dia tetap setia untuk kita. Ya mungkin itu sharing dari saya. Ya, terima kasih Mbak Vina. Ya, bagaimana Allah kita memang Allah yang luar biasa ya, yang setia, karena dia tidak bisa menyangkal dirinya, bahwa sifat Allah adalah setia, dan dia nggak bisa menyangkali itu. Sekalipun kita, maksudnya menyangkali, dia nggak bisa menyangkal itu, membantah hal itu. Saya sudah punya sikap setia, jadi saya nggak bisa bantah, nggak bisa untuk tidak setia. Ya, jadi itu luar biasa, memang Allah kita adalah Allah yang setia. Jadi ketika Allah sudah tidak mampu menyangkal dirinya lagi untuk setia kepada kita, kita yang sudah begitu dikasihinya, kita mau belajar juga untuk setia. Kira-kira bisa nggak? Aku nggak iso nggak setia dengan Tuhan. Kita belajar hal itu. Kita mau setia kepada Tuhan, kita tetap berharap kepada Dia. Mungkin ada lagi? Mas Rangga, di Mas Rangga. Siapa lagi? Mas Yohanes? Ada sharing Mas Yohanes? Dapat apa ini? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri pada kita ya. Kita mau bersyukur bahwa kita punya masker yang dapat melindungi kita dari segala tipu muslihat iblis. Baik, sebelum kita tutup dalam doa, kita angkat satu pujian, Bersamamu Bapa.
Dia Allah yang selalu ada bersama-sama kita di setiap musim hidup kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya meneduhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita bersyukur kita punya Allah yang selalu ada, Allah yang selalu melindungi kita, Allah yang selalu setia, Allah yang turut merasakan keadaan kita, Allah yang penuh kuasa, karena Dia adalah Allah, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kami punya Engkau Tuhan dalam hidup kami, yang selalu ada menyertai kami. Bersamamu Bapa, kami mau lewati semua, ku lewati semua perkenananmu ya, teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa, sekaligus kita akan tutup ibadah kita malam hari ini. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Engkau telah pimpin ibadah kami melalui Zoom ini ya Tuhan. Engkau telah sertai dari awal hingga akhirnya ya Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa berkat-berkat-Mu tetap sama. Sekalipun kami harus beribadah secara online, berkat-berkat-Mu tetap tercurah bagi setiap kami. Karena kami sungguh-sungguh mencari Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Dan kebenaran firman-Mu menjadikan kami untuk lebih bertumbuh lagi di dalam Engkau Tuhan.
khususnya bagi setiap kami anak-anak muda-Mu, di Permanu ini ya Tuhan, maupun anak-anak muda-Mu, orang yang lain yang bergabung bersama-sama kami. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati lewat firman-Mu ini Tuhan. Kami semakin yakin bahwa kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya pelindung, kami punya masker yang melindungi kami dari segala hal, dari segala macam tipu muslihat iblis. Allah yang selalu memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu, sehingga kami tidak menjadi takut, ya Tuhan. Kami tidak menjadi bimbang karena Engkau ada bersama-sama dalam kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau memberkati setiap kami yang sudah bergabung dalam ibadah kami malam hari ini ya Tuhan. Berikan kami selalu perlindungan, kesehatan, kekuatan di masa pandemi saat ini khususnya ya Tuhan. Kami boleh tetap menjaga protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, sehingga Tuhan menyertai dan melindungi kami. Kami percaya tanda darah-Mu ada, melingkupi, menyertai, dan ada bersama-sama anak-anak Tuhan dimanapun berada. Sehingga kami boleh terlindung dari pandemi ini, terlindung dari virus-virus ini. Saudara-saudara kami yang sudah terpapar virus ini, yang menghadapi sakit, Tuhan sembuhkan. Mari jamaah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka beroleh kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Malam hari ini terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.